Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syahrul Rahman. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan peran dan kontribusi yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Khulafaur Rasyidin ada 4 sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama ada kepemimpinan Abu Bakar. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Dia melakukan penaklukan wilayah Arab yang memberontak dan mengancam kestabilan negara. Abu Bakar juga memimpin perang melawan wilayah yang memisahkan diri dari kekhilafan Islam, seperti pada perang Ridho. Perang Ridho itu ialah perang penaklukan wilayah-wilayah Arab yang memberontak, dan perang melawan wilayah Syam dan Irak. Yang kedua ada kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang adil dan bijaksana di masa pemerintahan wilayah. Islam terus berkembang dengan penaklukan besar-besaran, termasuk Persia, Mesir, Suriah, dan wilayah-wilayah lainnya. Umar juga melakukan reformasi penting dalam administrasi negara dan sistem hukum Islam. Yang ketiga ada kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melanjutkan penaklukan wilayah dan memperluas wilayah Islam. Dia juga melanjutkan konstruksi Masjidil Haram di Mekah, namun pemerintahannya juga diwarnai oleh proses dan perbedaan pendapat yang berujung pada pembunuhan Utsman dan terjadinya perang Jamal dan perang sipil antara pengikut Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir ada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi Muhammad SAW dan juga khalifah keempat dalam peradaban Islam. Pemerintahannya diwarnai oleh pertentangan politik dan perpecahan dalam umat Islam yang kemudian berujung pada terjadinya perang saudara. Salah satu pertemuan terkenal saat itu adalah pertemuan Siffin dan pertempuran Nahrawan. Pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin meliputi pemahaman tentang pemerintahan mereka, pengaruh mereka terhadap perkembangan masyarakat Muslim, serta kontribusi mereka dalam dunia. Studi tentang Khulafaur Rasyidin. Studi tentang Khulafaur Rasyidin juga dapat menyentuh topik seperti kepemimpinan, kepemilihan khalifah, dan perubahan sosial politik dalam peradaban Islam pada waktu itu. Dan yang selanjutnya yaitu peran Khulafaur Rasyidin dan kontribusi signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Mereka yaitu Khulafaur Rasyidin tidak hanya memimpin umat Islam secara politik sebagai khalifah, tetapi mereka juga berperan sebagai pemimpin agama dan menyebar dakwah Islam ke berbagai wilayah. Berikut ada beberapa peran dan kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu penerus dakwah Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin meneruskan misi dakwah Nabi Muhammad SAW dan memperluas wilayah Islam. Mereka menjadi teladan dalam mempraktikkan ajaran Islam dan menjalankan tugas dakwah dengan kesabaran dan integritas. Jadi Khulafaur Rasyidin ini meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW di wilayah-wilayah tertentu dan mengajarkan ajaran Islam dan menjalankan tugas dakwah dengan kesabaran dan ignativitas. Yang kedua, pembebasan wilayah Arab. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin berhasil membebaskan wilayah Arab dari penjajahan kaum musyrik
dan berbagai suku yang memberontak. Melalui perang dan diplomasi, mereka membawa kedamaian dan keadilan kepada masyarakat Arab. Yang ketiga yaitu penaklukan wilayah luas. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang paling aktif dalam melakukan penaklukan wilayah seperti Persia, Mesir, Suriah, dan Irak. Penaklukan ini tidak hanya membawa perluasan kekhalifahan, tetapi juga membawa ajaran Islam ke berbagai bangsa dan budaya yang berbeda. Yang keempat, ada penyebaran ajaran Islam. Khulafaur Rasyidin mempromosikan agama Islam melalui penyebaran ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang mereka kuasai. Mereka juga membangun masjid-masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan dan memberikan penekanan pada pendidikan agama untuk menyebarkan pengetahuan tentang Islam. Yang kelima yaitu pembentukan institusi. Pembentukan institusi Islam, Khulafaur Rasyidin juga membentuk institusi dan lembaga-lembaga penting dalam masyarakat Muslim. Misalnya mereka memperkenalkan sistem administratif yang efisien seperti pengangkatan gubernur untuk mengurus wilayah-wilayah yang dikuasai, serta sistem pemerintahan yang adil dan berdasarkan hukum Islam. Yang keenam, pemerintahan kedamaian. Khulafaur Rasyidin mengedepankan prinsip keadilan dan persaudaraan di antara umat Muslim. Mereka berusaha untuk memelihara kedamaian dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan musyawarah, seperti dialog penyelesaian perselisihan atas kematian Utsman bin Affan. Dan yang ketujuh, penyebaran tulisan. Khulafaur Rasyidin juga mempromosikan penyebaran tulisan dan literasi dalam masyarakat Islam. Mereka untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tulisan Quran, mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta menjaga penyalinan dan penyebarannya ke berbagai wilayah. Kontribusi ulama Rasyidin di dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya terbatas pada penaklukan wilayah, tetapi juga melibatkan perdebatan, pendidikan, sosial, dan politik yang holistik. Upaya mereka dalam menyebarkan agama Islam adalah membantu memperluas pengaruh dan keberadaan Islam di seluruh dunia, serta membentuk kelandasan peradaban Islam yang kuat. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari saya tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan peran dan kontribusi Khulafaur Rasyidin yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.